Perkenalkan, nama saya M. Paranyarhandi dengan NIM D1A019077. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam alat ukur kelembapan udara, evaporasi, dan juga evapotranspirasi. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang alat ukur kelembapan udara, ada baiknya kita mengetahui apa itu kelembapan udara. Kelembapan udara adalah sejumlah uap air yang berada dalam keadaan campuran gas antara udara dan uap air. Jumlah uap air dalam udara hanya merupakan bagian kecil saja dari atmosfer, kira-kira 2% dari jumlah massa, tapi jumlah ini tidak konstan, bervariasi antara 0 sampai 5%. Alat ukur kelembapan yang pertama ialah hygrometer. Hygrometer adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk menentukan kelembapan atmosfer, yang mana dapat menunjukkan kelembapan yang relatif. Maksud dari relatif ini adalah persentase dari kelembapan udara, kelembapan mutlak, dan dari keduanya. Untuk jenis yang standar, alat ini hanya bisa digunakan untuk mengukur cuaca yang umum saja, yakni kering dan basah. Sedangkan untuk jenis lainnya merupakan bagian dari humiditas, sebuah perangkat yang berkaitan dengan alat ukur kelembapan. Bagian-bagian dari komponen hygrometer yakni pertama, skala dry. Bagian ini bisa dikatakan sebagai bagian utama karena fungsinya adalah untuk mengatur atau mengukur kelembapan udara sekitar. Yang kedua, skala wet. Bagian utama yang kedua adalah skala wet yang berguna dalam pengukuran suhu udara yang basah atau jenuh atau lembab. Yang ketiga, sumbu. Sumbu adalah bagian yang berfungsi untuk mengantarkan air ke skala wet. Keempat, tabung. Tabung pada alat ini berguna dalam penampungan air. Yang kelima, air. Air ini sangat berguna dalam mengetahui suhu basah yang terdapat pada alat ini. Cara kerja hygrometer yakni, secara umum dalam hygrometer terdapat dua skala. Skala pertama menunjukkan kelembapan udara, sedangkan skala yang lain sebagai suhu atau temperatur udara. Cara menggunakannya cukup mudah. Cukup meletakkannya di tempat yang akan diukur kelembapannya, kemudian tunggu hingga menunjukkan skala tertentu. Untuk skala kelembapan ditandai dengan huruf H, sedangkan suhu ditentukan dengan derajat. Untuk desain hygrometer lama dengan bentuk bundar atau biasa terpasang di dinding, cara pembacaan skala sama seperti membaca skala pada termometer pada umumnya. Kita dapat melihat raksa yang terdapat pada termometer hingga mencapai skala tertentu. Saat pembacaan skala, pastikan bahwa hygrometer harus diberi aliran udara yang berhembus menuju arah hygrometer. Hal yang bisa dilakukan yaitu dengan memberi angin dengan menggunakan kipas atau selembar kertas untuk membuat seling berputar. Alat yang kedua yakni sikrometer. Sikrometer adalah alat untuk mengukur kelembapan udara seperti hygrometer, tetapi dengan dua termometer. Satu diantaranya dibasahi supaya dapat digunakan untuk mengukur keringnya atmosfer. Bagian-bagian atau komponen dari sikrometer yakni kunci pemutar, aspirator, spring case, termometer, insulasi putih, insulasi hitam, tabung insulasi, dan tabung pelindung. Cara kerja dari sikrometer yakni untuk pengoperasian awal, kain muslin atau pada bola basah dibasahi dengan air suling atau air bersih menggunakan karet balon. Kedua, putar jam kipas angina, tapi jangan terlalu keras, sehingga udara terisap dari bawah menuju ventilasi. Ketiga, tunggu 3-4 menit, kemudian baca termometer bola basah dan kering dengan ketelitian 0,1 oC. Gunakan koreksi indeks pada pembacaan termometer. 4. Periksa tabel sikrometrik untuk menentukan nilai kelembapan udaranya. Untuk pengoperasian di lapangan, 1. Untuk pengukuran suhu dan kelembapan udara, alat digantung pada sebuah tiang terbuka. Kedua, untuk keperluan sinop, biasanya alat digantung sehingga kedua bola termometer berada pada ketinggian 1,25 sampai 2 meter di atas permukaan tanah. Ketiga, alat dipasang menghadap angin dan sedemikian sehingga logam mengkilat mencegah sinar matahari langsung sampai ke termometer, terutama pada angin lemah dan sinar matahari yang kuat. Jika tidak tersedia tiang, maka alat dipegang dengan tangan, sejauh mungkin dari badan atau lebih rendah dari suhu udara, dan selalu menghadap angin. Apabila angin melebihi 10 knots, maka dipasang pelindung angin pada ventilasi udara. Alat yang ketiga yakni termohygrograf. Termohygrograf merupakan
Kombinasi dari termograf dan higrograf yang menggunakan selembar pias dengan 2 skala. Fungsinya ialah untuk mengukur suhu dan kelembapan dalam bentuk rekaman kertas pias secara grafik. Bagian dari termohigrograf adalah logam panjang yang terdiri dari 2 bagian, kuningan dan infar. Adapun cara kerja dari alat ini seperti berikut. Dengan mencatat otomatis temperatur dan kelembapan sebagai fungsi waktu, satu ujung bimetal dipasang pada kotak dengan sekrup penyetel halus, sehingga letak pena dapat diatur. Ujung lain dihubungkan ke tangkai pena melalui sumbu horizontal, sehingga dapat menimbulkan trek rekaman pada kertas pias yang berputar 24 jam per rotasi. Jika temperatur naik, ujung bimetal menggerakkan tangkai pena ke atas, dan sebaliknya. Sebelum dipakai, termohigrograf harus dikalibrasi terlebih dahulu. Alat ini harus ditempatkan dalam sangkar apabila dipakai untuk mengukur atmosfer. Pengecekan dilakukan 1 minggu sekali. Kemudian kita masuk ke penjelasan alat ukur evaporasi dan juga evapotranspirasi. Pengertian dari evaporasi yakni proses pertukaran atau transfer air dari permukaan bebas, free water surface, dari permukaan tanah atau dari air yang tertahan di atas permukaan bangunan ataupun tanaman menjadi molekul uap air di atmosfer. Adapun evapotranspirasi ialah pengertiannya proses total dari perpindahan air ke atmosfer dari permukaan tanah yang bervegetasi. Alat pertama untuk mengukur evaporasi yakni pitcher evaporimeter. Pitcher evaporimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya penguapan pada ruangan dengan satuan alat tersebut adalah milimeter. Bagian-bagian dari pitcher evaporimeter terdiri dari pipa gelas, kertas filter, dan penjepit logam. Cara kerja pitcher evaporimeter sebagai berikut, yakni pertama memegang gelas pada posisi terbalik, lubangnya di atas, kemudian mengisi pipa gelas tersebut dengan air suling atau air hujan. Air tersebut diisikan sampai kira-kira 1,5 cm dari mulut pipa. Ketiga, selanjutnya yaitu menyisipkan kertas filter antara mulut pipa dengan penjepit sedemikian rupa sehingga letaknya konsentris. Keempat, lalu kertas filter dijepit agar letaknya stabil. Kelima, setelah pemasangan kertas filter selesai, kedudukan pipa dibalik sehingga mulutnya menjadi di bawah. Keadaan ini membuat air merembes ke dalam pori-pori kertas filter sehingga kertas menjadi basah. Keenam, setelah kertas filter basah seluruhnya, alat tersebut kemudian digantung pada standarnya yang terdapat dalam sangkar meteorologi. Alat yang kedua yakni panci evaporasi tipe A. Panci evaporasi tipe A adalah alat yang dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat mencatat jumlah penguapan yang terjadi selama 24 jam. Evaporimeter termasuk jenis alat konvensional, yaitu alat yang harus dibaca pada saat-saat tertentu untuk memperoleh data. Bagian-bagian dari panci evaporasi tipe A yakni 1. Panci bundar, 2. Steel well, 3. Hook weights, 4. Termometer apung, 5. Cup counter anemometer, 6. Penakar hujan tipe observatorium atau OBS. Cara kerja panci evaporasi tipe A yakni pertama, pasang hook weights di atas bejana steel well. Kedua, skrup pengatur pada hook weights sampai ujung jarum tepat pada permukaan air. Skrup ini berfungsi sebagai mikrometer yang dibagi menjadi 50 bagian. Satu putaran penuh dari mikrometer mencatat perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. 3. Angkat hook weights dan baca serta catat angka yang ditunjukkan skala atau mikrometer. 4. Ketinggian permukaan air dalam panci diukur pada awal periode waktu pengamatan dan akhir periode waktu tersebut. Selisihnya setelah dikoreksi dengan banyaknya curah hujan yang jatuh selama periode waktu pengamatan adalah besarnya penguapan. 5. Esok harinya lakukan pengamatan seperti di atas dan keduanya itu dapat menentukan jumlah penguapan yang terjadi dalam 24 jam. 6. Jika air dalam panci hampir habis, maka isi kembali hingga air mencapai tanda atau skala yang telah ditentukan. Begitupun sebaliknya dengan mengurusnya jika air meluap. Alat yang ketiga adalah atmometer. Atmometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan penguapan air dalam udara pada lingkungan tertentu dan waktu tertentu. Dalam penyelidikan lapangan, beberapa atmometer dipasang sekaligus. Satuan yang akan diperoleh dinyatakan dalam mililiter atau sentimeter persegi per menit atau per jam. Adapun bagian-bagian dari atmometer seperti berikut, yakni sebuah tabung kaca, kedua dindingnya berskala dengan ketelitian 0,1 ml, 3 kaitan untuk menggantungkan alat ini, 4 kaut penjepit dipakai untuk menjepit kertas pengisap agar tetap pada tempatnya. Cara kerja atmometer yakni atmometer merupakan tabung berskala yang diisi air. Cara menggunakannya sederhana sebagai berikut. Pertama, tuangkan air ke dalam tabung hingga penuh.
Kedua, pada bagian ujung tabung yang terbuka, selipkan kertas hisap berukuran 1 cm x 1 cm. Kertas ini berfungsi sebagai penutup tabung. Ketiga, balikkan posisi tabung tersebut sehingga kertas penutup tadi berada di bagian bawah. Keempat, gantungkan tabung tersebut pada ranting atau pohon di sekitar tempat melakukan pengamatan. Catat posisi awal dari air dalam tabung. Yang kelima, setiap 15 menit tabung diamati. Perhatikan apakah permukaan air mengalami penurunan, kemudian catat penurunan tersebut. Alat yang terakhir ialah isimeter. Isimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur evapotranspirasi aktual yang dilepaskan oleh tumbuhan dan tanah di sekitarnya. Alat ini biasanya digunakan bersama dengan penakar curah hujan. Dengan mengetahui besar presipitasi dan perskolasi, evapotranspirasi dapat diketahui. Bagian-bagian dari lisimeter yakni pertama pipa, kedua rumput atau tanaman vegetasi, ketiga pipa untuk memasukkan pompa penghisap, keempat dinding lisimeter, kelima kaca plastik atau kawat, 6 batu kerikil berdiameter 2,5 sampai 3 cm. Cara penggunaan alat ini sebagai berikut. Pengukuran air perkolasi dialirkan melalui pipa yang dipasang pada bagian dasar bejana atau dengan pompa penghisap. Bila menggunakan pompa penghisap, maka diperlukan 2 buah pipa yang ditancapkan pada 2 sudut atau sisi lisimeter. Satu pipa ditancapkan sampai kepada lantai saringan sebagai ventilator, dan yang satu lagi ditancapkan ke lantai paling dasar untuk menghisap air keluar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.